Puji Tuhan, Shalom saudara-saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kita mengucap syukur bahwa hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk bertemu dengan saudara seiman meskipun lewat online ya, bertemu dalam sebuah ibadah perayaan hari Tuhan. Kita mengucap syukur karena hari ini sungguh hari yang luar biasa yang patut kita syukuri. Dan kita tidak dapat membalas setiap kasih karunia Tuhan dalam hidup kita selain dengan ucapan syukur kita. Mari kita datang kepada Tuhan melalui sebuah doa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini Engkau memberi kami kesehatan dan kekuatan, kehidupan dan kesempatan untuk mengucap syukur atas segala bentuk perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Engkau masih memperkenan kami untuk ibadah Tuhan di hari-Mu yang kudus ini. Kiranya ibadah kami menjadi satu ungkapan syukur kami, menjadi satu ungkapan penghormatan kami akan Engkau. Mari Tuhan hadir dalam ibadah kami yang meskipun masih diadakan secara online karena situasi pandemi ini, tetapi biarlah itu tidak mengurangi Tuhan rasa syukur kami, tidak mengurangi kesungguhan kami, tidak menghalangi berkat Tuhan sampai mengalir, menjangkau setiap kami Tuhan. Mari Tuhan beracara bagi setiap kami secara pribadi, pribadi lepas pribadi. Tuhan jangkau dengan kasih-Mu yang tidak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan pujikan sebuah pujian yang menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan atas segala pemberian dan kemurahan Tuhan. Amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia.
kasih Tuhan, meskipun kami sering kali berubah setia, tapi Engkau tidak pernah berubah setia. Engkau selalu Tuhan ada bagi kami. Meskipun Tuhan di saat tersulit kami untuk kami lewati, tetapi Engkau ada di sana buat kami. Bahkan di lembah terdalam pun Tuhan Engkau ada bagi kami. Kami bersyukur untuk hari di mana kami masih Engkau izinkan untuk bertemu muka dengan Engkau dalam sebuah ibadah. Mari Tuhan Engkau memberkati semua pelayan Tuhan yang ambil bagian, setiap hamba Tuhan yang mendapat Tuhan tugas untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi, Engkau memberkati, supaya semuanya Tuhan boleh kami gunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini hari yang luar biasa bagi kami sekalian, bagi kita sekalian, untuk menikmati kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kita akan menyanyikan sebuah pujian yang menceritakan begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Yang kau beri dan kini hanya untukku. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Puji Tuhan. Firman lagu yang disampaikan tadi, yang kita sampaikan tadi sungguh sangat luar biasa, mengatakan kasih Tuhan itu besar, bahkan lebih kuat daripada dosa. Seberapapun besar dosa kita, ingat selalu bahwa kasih Tuhan lebih besar daripadanya. Tetapi biarlah jangan kiranya kita menyalahgunakan kasih yang besar itu dengan semau-maunya kita berbuat dosa dan berbuat dosa lagi, mendukakan hatinya, menyalibkannya untuk kesekian kalinya. Mari biarlah dengan kasih yang begitu besar, melebihi besarnya dari dosa kita, kita tanggapi dengan ucapan syukur bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. Ucapan syukur bahwa Tuhan melihat kita sebagai pribadi yang butuh penyelamatan. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan berkuasa bagi hidup kita, mengubahkan kita, menyembuhkan kita, memulihkan hati yang terluka, memberikan semangat bagi mereka yang telah padam semangatnya. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan.
Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Amin. Puji Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sebentar akan ditaburkan. Biarlah kami tetap meyakini bahwa firman-Mu berkuasa menyembuhkan, bahwa firman-Mu berkuasa menyelamatkan, bahwa firman-Mu berkuasa memulihkan. Mari Tuhan bentuk setiap hati kami, agar bukan saja kami menjadi pendengar firman-Mu, tetapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau persiapkan. Pakai lidah bibir beliau Tuhan, untuk menebarkan berita sukacita, firman yang berkuasa, firman yang mengubahkan, firman yang menyelamatkan, firman yang menyembuhkan. Di dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan, kami menyambut sabda kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Shalom. Puji Tuhan, kalau hari ini kita masih dapat berkumpul di rumah Tuhan, walaupun dengan ibadah online, tapi semua ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Berterima kasih juga kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat buat kita sekalian, menjadi jawaban Tuhan bagi kita.
Mari kita melihat firman Tuhan dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari-hari ini banyak orang sedang membutuhkan pertolongan. Karena masalah persoalan mereka hadapi. Bahkan banyak orang juga salah dalam mencari pertolongan. Beberapa waktu yang lalu kita dengar di Sulawesi Selatan. Ada orang menyelesaikan masalah persoalannya dengan cara gimana? Pesugihan. Anaknya yang umur 22 tahun dikasih minum air garam sampai 2 liter. Akhirnya pembuluh darahnya pecah dan meninggal. Kemudian anaknya lagi yang perempuan masih kecil mau dikorbankan, matanya mau dicungkil untuk kesugihan. Kenapa mereka melakukan begitu? Karena begitu berat masalah persoalan mereka hadapi, membutuhkan pertolongan. Banyak orang mencari pertolongan ke sana kemari, tapi tidak menemukan. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengatakan, pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Saudara, dalam ayat ini berkata, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Lalu dikatakan, dari mana akan datangnya pertolonganku? Harusnya orang yang melihat gunung itu akan berkata, wah indah sekali gunung ini. Wah hebat sekali pencipta gunung ini, yaitu Tuhan. Tetapi justru dia berkata, dari mana pertolonganku? Rupanya yang dia lihat bukan gunung-gunung biasa. Tapi apa? Gunung-gunung persoalan. Gunung-gunung masalah yang sudah menghempit dia. Lihat di sini persoalan anak. Lihat di sini persoalan istri. Lihat di sini persoalan orang tua. Lihat ke depan persoalan ekonomi. Sudah menggunung. Sehingga dia dikelilingi gunung. Dan mau berjalan pun gak bisa lagi. Sudah ada gunung persoalan. Sudah ada gunung tantangan. Rintangan yang menghalangi jalannya. Sehingga dia gak bisa berjalan. Dan ketika dia melihat itu dengan mata jasmaninya. Dia berkata, dari mana datangnya pertolonganku? Tapi dia sadar. Ternyata pertolongan hanya datang dari Tuhan. Siapa yang bisa menolong dia? Siapa yang bisa menyelamatkan dia dari gunung-gunung persoalan yang begitu hebat ini? Hanya Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hari ini Tuhan memberikan jawaban kepada kita sekalian. Jemaat GBS Maranatha Pondok Cabe yang hadir maupun yang ada di rumah. Tuhan berjanji, Tuhan mengatakan Dia akan menolong kita. Ada pertolongan dari Tuhan atas masalah persoalan yang kita hadapi sekalipun itu sudah menggunung. Seperti nyanyian tadi, dosa dikalahkan oleh kasih. Sehebat apapun dosa dikalahkan oleh kasih, lebih kuat kasih Tuhan. Sama, sehebat apapun persoalan yang kita hadapi, kuasa Tuhan lebih dahsyat. Itu sebabnya pemazmur berkata, dari mana datangnya pertolonganku? Adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya Tuhan yang maha kuasa. Saudara-saudara, lalu bagaimana caranya supaya kita mendapat pertolongan? Yang pertama adalah kita harus tetap punya iman. Ingat ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya mengadakan mujizat. Lalu muridnya mengatakan, kok bisa Tuhan seperti itu? Pohon yang kau kutuk tiba-tiba mati. Tiba-tiba kering semuanya. Yesus berkata apa? Kalau engkau punya iman sebiji sesawi saja, engkau dapat berkata kepada gunung ini pergi. Dan gunung itu akan pergi. Yang pertama agar kita mendapat pertolongan Tuhan adalah mari kita tetap beriman kepada Tuhan. Sekalipun situasi yang kita hadapi sekarang menurut akal tidak mungkin. Tapi iman itu firman Tuhan katakan mengalahkan dunia ini. Iman.
Janganlah sampai kita goyah imannya hanya gara-gara pandemi ini, hanya gara-gara persoalan ini kita hadapi. Jangan. Ingat, pertolongan kita datang dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita mendapat pertolongan dari Tuhan adalah kita harus tetap taat dan setia. Ingat saudara-saudara, ketika Yesus masih ada dalam dunia ini, dia banyak mengadakan mujizat. Dia banyak mengadakan keajaiban. Ada orang datang kepadanya, cukup dengan berkata, wah kamu akan sembuh, pergilah imanmu sudah menyelamatkan engkau. Tapi ada kalanya Tuhan menyuruh mereka melakukan ini. Contohnya, ketika 10 orang kusta datang kepada Yesus, Tuhan sembuhkanlah kami. Yesus berkata apa? Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Ini risikonya berat. Jangankan untuk ketemu imam, ketemu orang di jalan aja pasti kami akan dimarahin. Karena kami orang kusta, nggak boleh berkeliaran. Tapi Tuhan perintahkan. Tapi karena mereka beriman dan taat, udah berangkat aja. Urusannya belakangan. Begitu mereka mau menghadap imam, belum sampai, apa yang terjadi? Terjadi kesembuhan. Ingat juga, ketika ada orang mengadakan pesta nikah di Kana, kehabisan anggur. Lalu ibu Yesus datang kepada Yesus supaya dia mengadakan sesuatu. Akhirnya Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, isi tempayan ini dengan air. Mereka isi, mudah untuk mengisinya. Tapi setelah diisi, Yesus berkata, cedoklah bawa ke pemimpin pesta. Saudara-saudara, ini menjadi beban. Aduh, yang kami bawa ke pemimpin pesta kan harusnya anggur. Kalau ini air kami bawa, apa nanti jadinya? Kami akan dimarahin oleh majikan yang punya pesta, juga akan dimarahin kalau sampai terjadi nanti yang kami bawa ini air. Tapi pelayan-pelayan itu percaya dan taat. Begitu cedok bawa, begitu diminum sama orang-orang yang ada di pesta itu, mereka berkata apa? Anggur kayak gini belum pernah kita temuin, manis terus. Artinya ada pertolongan Tuhan dalam 2 hal, melalui iman kita dan ketaatan kita. Saudara-saudara, di masa sekarang ini tetap beriman kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan. Haleluya. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar dari seorang yang beriman dan taat. Dan ini mau kita praktekkan dalam kehidupan kita. Saya mengajak saudara untuk melihat 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 dan sampai 7. Saya akan membaca. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu, sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi.
Tapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhenti itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara, cerita ini sangat bagus kita dengar. Tapi jangan hanya kita dengar, tapi kita pelajari, saudara. Apa yang membuat wanita ini mendapat pertolongan dari Tuhan atas masalahnya yang sudah menggunung ini, saudara. Beban yang begitu menghempit dirinya ini, saudara. Apa yang membuat dia mendapat pertolongan dari Tuhan dengan ajaib? Kalau kita lihat dari ayat pertama tadi, dia ini seorang janda yang sudah ditinggal mati oleh suaminya. Punya anak 2 orang. Dan hidupnya hanya dari utang. Dia utang sampai utang ini numpuk menggunung. Dan tidak bisa lagi dia bayar. Dan ternyata utangnya bukan sedikit. Banyak. Dari mana kita tahu utangnya banyak? Ketika orang yang punya uang ini datang, yang mengutangi ini datang, dia berkata kepada ibu itu, bayar utangmu. Kalau tidak, dua-duanya anakmu akan saya bawa dijadikan budak. Kalau sampai anaknya dua-dua diambil, berarti kalau cuma satu gak cukup. Itu pertanda dia punya utang sudah segunung. Dan tidak punya apa-apa lagi. Mungkin juga rumah itu hanya rumah tumpangan. Kalau dia punya rumah, pasti si penagih utang akan berkata, jual rumahmu. Tapi memang gak punya rumah lagi dia. Tidak punya apa-apa, kecuali buli-buli yang ada minyaknya. Nah, wanita ini, saudara-saudara, tentu punya masalah bukan sehari 2 hari ini. Udah lama, makanya utangnya sampai numpuk. Lalu dia mengadukannya kepada orang yang tepat. Dia tidak mengadukan kepada siapa-siapa, tapi dia mengadukan kepada hamba Allah yang bernama Elisa. Kenapa dia mengadukan ke sana? Karena dia percaya, kalau aku menyampaikan ini kepada Allah melalui hambanya, pasti ada pertolongan. Artinya dia percaya, punya iman. Amin, saudara. Lalu dia menyampaikan, memang Elisa adalah manusia biasa, tetapi dia adalah hamba Allah. Dia sampaikan. Dan benar, ketika dia menyampaikan masalahnya kepada Elisa, Elisa berkata, apa yang akan dapat berbuat? Kau punya apa di rumah? Gak punya apa-apa. Hanya punya buli-buli yang berisi minyak. Oke. Dia sudah datang dengan iman. Kali ini apa? Ketaatannya. Lalu Elisa berkata apa? Ibu, pinjam bejana-bejana kepada seluruh tetanggamu. Nah, saudara-saudara, untuk melakukan ini bukan perkara gampang. Bagi orang lain gampang, tapi bagi dia nggak mudah. Kenapa? Kalau dia datang ke rumah orang, minjam bejana, pasti orang itu akan berkata, untuk apa? Untuk kamu jual ya? Untuk kamu jual ya? Karena orang sudah tahu bahwa dia miskin. Orang sudah tahu bahwa dia tidak punya apa-apa. Jadi nggak mudah dia untuk melakukan itu, saudara-saudara. Sama seperti orang kusta. Tidak mudah dia menampakkan diri kepada imam-imam, bisa dihukum. Nah, ibu ini juga bisa mendapat gunjingan, bisa mendapat cemoohan. Pasti akan orang berkata, kamu masih minjem bejana. Kemarin aja kamu pinjam uang sama saya, belum bayar. Bisa jadi kan? Tapi dia lakukan. Yang penting aku lakukan, ini firman Tuhan melalui hambanya. Dia lakukan, saudara. Diuji ketaatannya. Ketaatan kita sekarang di tengah-tengah pandemi ini sedang diuji untuk tetap taat kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Dia lakukan. Dia pinjam sana bejana-bejana. Semua ngasih. Lalu kemudian setelah dibawa masuk ke rumah, suruh anakmu masuk, kunci pintunya, tuanglah minyak itu ke bejana-bejana itu.
punya pikiran lagi. Hah, orang cuma sedikit minyak dituangkan kepada bejana-bejana segitu banyaknya, mana cukup? Kembali lagi, iman dan ketaatan bekerja di situ. Ingat ajaran Yesus, kalau engkau berdoa, masuklah kamarmu, tutup pintu. Ibu ini pun akhirnya melakukannya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika dia tuang terus menerus, minyak berhenti. Penuh, ganti lagi, penuh, ganti lagi, penuh, ganti lagi, penuh, ganti lagi. Sampai semua itu penuh. Ibunya berkata, mana satu lagi? Anak-anak berkata, enggak ada lagi mah. Saudara, berhentilah. Tapi ketika berhenti bejana-bejana ini, dia lihat ada rasa kagum. Tapi juga dia mungkin berpikir, cukup enggak kalau dijual untuk bayar utang? Akhirnya apa saudara? Dia pergi menemui Nabi Elisa dan berkata, sudah Tuhan, sudah saya lakukan semuanya. Dan terjadi seperti apa yang Tuhan katakan. Lalu dia berkata apa? Jual minyak itu, lalu bayar utangmu, ada sisanya. Sisanya itulah untuk hidupmu. Berarti saudara, keajaiban terjadi. Amin saudara. Ketika minyak ini dijual, harganya luar biasa. Karena minyak ini bukan buatan manusia, tapi buatan Tuhan. Harganya mahal. Dan ketika dijual bisa membayar utang segitu banyak. Dan ada sisanya. Sisanya untuk beberapa hari. Bukan untuk 1 hari. Bukan untuk 2 hari. Tapi untuk selama mereka hidup. Artinya ada jaminan dari Tuhan ketika dia bertindak untuk menolong kita. Amin saudara. Haleluya. Kalau kami masih hidup sampai hari ini karena pertolongan Tuhan. Kalau saudara masih hidup sampai hari ini karena pertolongan Tuhan. Mungkin jemaat GBS Pondok Cabe, GBS Maranatha ini, ada yang sedang punya masalah seperti ibu ini, khususnya masalah ekonomi. Aduh Tuhan, bagaimana ini? Aku sudah rajin ke gereja, sudah rajin berdoa, tapi bagaimana ini? Saudara, hari ini jawabannya, pertolongan kita datang dari Tuhan. Yang penting kita percaya, beriman. Tuhan menolong itu tepat pada waktunya. Tidak terlambat. Amin saudara, haleluya. Nah ibu ini saudara-saudara, lihat masalahnya. Suami meninggal. Utang banyak. Lalu anaknya mau dibawa orang jadi budak. Artinya masa depan anaknya suram. Tidak ada harapan lagi. Ketika seseorang diperbudak saudara, dia bebas. Mau jual itu budaknya kemana? Dan berapa lama dia menjadi budak? Lama saudara. Benar-benar ibu ini tidak punya apa-apa lagi. Enggak punya suami, enggak punya keluarga. Punya anak tapi seperti enggak punya anak. Karena anaknya sudah diambil orang. Tinggal sebatang kara. Tapi Tuhan itu ajaib. Tidak membiarkan orang yang berseru kepadanya. Haleluya. Saya ketika membaca ini merenungkan. Membara semangat saya. Untuk terus berseru kepada Tuhan. Haleluya. Dan luar biasa saudara-saudara. Ibu ini mendapat rezeki yang luar biasa. Saya pikir-pikir, iya ya, jual minyak ini bayar utangmu dan hiduplah dengan sisanya. Sisanya berapa? Enggak disebut. Tapi kalau dikatakan hidup dengan sisanya, berarti dia terus menerus hidup dari berkat Tuhan itu. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih, yang pertama, agar kita mengalami pertolongan mujizat Tuhan di saat-saat semacam ini, di saat-saat pandemi yang belum berlalu, tetap kita beriman kepada Tuhan. Yang kedua, taat. Lakukan firman Tuhan. Mungkin saudara sekarang, saya mau berkorban buat gereja, saya mau mengembalikan perpuluhan, bagaimana uang juga tidak ada. Saudara, jangan hitung-hitungan kepada Tuhan, seberapa yang ada, korbankan. Nanti Tuhan memberkati. Amin saudara. Ketaatan. Tidak ada pengorbanan tanpa keberhasilan. Maksud, tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan. Ada. Pengorbanan nanti akan kita lihat keberhasilan. Nah, saudara-saudara, satu lagi yang perlu saya tambahkan. Kenapa wanita ini ditolong Tuhan? Ternyata ketika suaminya hidup, suaminya ini mengajar keluarganya untuk takut akan Tuhan.
Makanya istrinya berkata, dia berani mengatakan kepada Nabi Elisa, engkau tahu suamiku hambamu waktu dia hidup takut akan Tuhan. Istrinya berani berkata karena dia melihat tindak tanduk suaminya, bahwa suamiku ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Lalu kenapa punya masalah? Saudara, siapapun bisa punya masalah. Tapi yang jelas saudara-saudara, saya ambil dari Alkitab ini, keturunan orang yang takut akan Tuhan diperhatikan oleh Tuhan. Semua kita berkata amin. Amin. Sekalipun bapaknya sudah mati, tapi Tuhan menolong. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita hidup takut akan Tuhan. Anak-anak muda, mari kita juga mengasihi Tuhan. Tunduk taat kepada orang tua. Kalau kedua anaknya ini tidak menurut sama mamanya yang berkata, enak, ayo kita masuk ke dalam, kita ambil bejana, lalu kita lakukan seperti yang itu. Kalau anak-anaknya berkata, mama ini gimana? Gak masuk di akal, enggak akan terjadi mujizat. Tapi karena didikan ayahnya kepada keluarganya menjadi takut akan Tuhan. Ketika firman Tuhan datang kepada mereka, mereka mentaatinya. Saudara, firman Tuhan itu enggak pernah berat. Karena Tuhan Yesus berkata, Tuhan berkata, tidak akan memberikan beban yang lebih berat daripada yang kita pikul. Masalahnya adalah mau atau tidak, berani atau tidak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia sedang bergelora, seluruh dunia mengalami kesusahan. Tapi Yesus berkata, justru di dalam kesusahan itulah kuasa Tuhan dinyatakan. Tidak mungkin ada obat kalau tidak ada penyakit. Tidak mungkin ada dokter kalau tidak ada penyakit. Tidak mungkin Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kalau tidak ada penghukuman. Tidak mungkin Yesus mengadakan mujizat kalau manusia bisa melakukannya. Manusia terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Hari ini, mungkin saudara-saudara yang bertanya, dari mana pertolonganku datang? Bagaimana nasib anakku? Bagaimana masa depan anakku? Bagaimana nasibku? Jawab, pertolonganku datang dari Tuhan. Haleluya. Bingung kita. Tapi hari ini Tuhan mengatakan, jangan bingung. Pertolonganku ada untukmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu yang singkat. Tapi walaupun singkat Tuhan, aku mendapatkan sesuatu dari sana, aku sampaikan kepada jemaat Tuhan. Yaitu bahwa pertolongan itu hanya ada pada Tuhan. Dan ketika engkau bertindak menolong Tuhan, semuanya akan beres. Sebab engkau tidak pernah menolong separuh-separuh, tapi sampai tuntas. Ibu janda ini Tuhan mempunyai masalah yang hebat, tapi ketika engkau datang, semua masalahnya teratasi. Bahkan untuk masa depannya diberkati Tuhan. Tuhan, seringkali kami bertanya-tanya, mengapa saudara kami mati, meninggal di saat-saat pandemi ini? Kadang-kadang kami bingung Tuhan, kenapa keluargaku begini dan sebagainya. Tapi hari ini Kau menjawab, semuanya itu adalah kehendak daripada Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Terima kasih Tuhan atas jawaban-Mu kepada kami, bahwa kami dalam hidup ini gak boleh bimbang, gak boleh ragu, tetap beriman. Masalah-masalah yang datang tidak membuat kami menjadi ragu akan firman-Mu, tapi tetap percaya kepada Engkau. Tanamkanlah kepada kami Tuhan saat ini menjadi orang yang beriman kepada Tuhan dan menjadi orang yang taat, supaya apabila kami mengalami masalah, bahkan masalah kami sudah menggunung sekalipun, merintangi jalan kami, maka Engkau yang meratakan jalan itu Tuhan. Engkau yang menolong kami, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Hamba berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan di Pondok Cabai ini, di Wisma Maranatha. Engkau mengetahui keberadaan mereka. Yang di rumah, yang ada sekarang di gereja, yang punya masalah, punya persoalan, Tuhan Engkau menjawab mereka. Engkau lah jawaban bagi mereka. Dan mereka akan mengalami pertolongan-Mu yang ajaib. Berdoa buat hamba-Mu Pak Wahyu ya Tuhan. Di masa tuanya ini bersama dengan Ibu.
Tuhan berikan senantiasa kekuatan. Selama dia masih hidup, Tuhan tetaplah kuat di dalam Tuhan, sehat dalam melayani, sampai Tuhan memanggilnya. Hamba berdoa supaya dia tetap sehat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh sidang jemaat, berkati keluarga-keluarganya, keturunannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kepada yang bertugas. Puji Tuhan, terima kasih terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, ketika kita melihat begitu banyaknya masalah dalam hidup kita, kita bukan terpaku pada masalah itu, tetapi kita boleh bangkit, menyatakan iman kita kepada Tuhan, menyatakan ketaatan kita kepada Tuhan, dan juga tidak meninggalkan rasa takut kita akan Tuhan. Dan secara pribadi saya tadi terberkati tentang bagaimana orang tua mewariskan sesuatu yang berharga kepada anaknya, kepada istri yang ditinggalkannya, yaitu mewariskan rasa takut akan Tuhan. Harta gak akan kita bawa, baik kita ketika nanti dipanggil Tuhan maupun anak-anak kita, gak akan dibawa. Tetapi rasa takut akan Tuhan yang diteladankan oleh orang tua pasti membekas, dan itu menjadi suatu warisan yang tidak dapat direbut dari anak-anak kita. Mari dengan penuh kerendahan hati kita sebagai orang tua mewariskan sesuatu yang berharga bagi anak-anak kita dan generasi penerus kita. Amin. Sebelum doa syafaat, saya akan membacakan pengumuman. Minggu depan tetap ibadah online. Jika ada perubahan akan diumumkan melalui grup WA. Juga ada ajakan untuk kita tetap berdoa sesuai dengan firman Tuhan yang telah disampaikan juga. Bapak Tuhan memberkati, Bapak Hezron. Kemudian tetap pakai masker dan segera divaksin. Kemudian yang ketiga, kolekte dapat diberikan melalui QR di layar handphone kita masing-masing. Terima kasih, pengumuman telah kami sampaikan dan kita akan masuk di dalam doa syafaat. Saudara, saya menuliskan sebuah puisi dan saya rindu membacakannya sepenggal puisi yang saya buat sebelum kita memasuki doa syafaat. Pandemi. Sejenak ini tampaknya masih akan cukup lama. Jadi jalani dengan bijaksana. Sebentar ini berpanjang cerita. Jadi mari isi dengan makna. Pandemi ini belum selesai. Belum bisa leluasa untuk sejenak lalai. Pembatasan ini belum berakhir. Berhenti mengeluh. Lebih baik berpikir. Memikirkan apa yang bisa dikerjakan sama penting dengan mengerjakan apa yang sudah terpikirkan. Berpikirnya tak usahlah kebanyakan. Akan sia-sia bila tanpa tindakan. Memulai dari nol, bahkan dari negatif, sungguh patut dicoba. Ketimbang tidak kunjung memulai meski sudah sedikit berpunya. Modal, kenalan, isi kepala, gelisah jiwa, keterampilan tangan, banyaknya tenaga, video singkat, coretan pena. Semua yang menjelma menjadi utuhnya dirimu adalah aset yang luar biasa. Jangan remehkan, kerjakan, ekspresikan, hasilkan. Tuhan Maha Kaya, bermohonlah padanya. Kerjakan bagianmu dan serahkan padanya apa yang tak kau mampu. Mari kita serahkan kepada Tuhan segala hal yang tidak kita mampu untuk lakukan.
dalam sebuah doa kita nyatakan segala hal yang Tuhan aku gak sanggup lakukan. Tuhan kita maha kaya, bermohonlah kepadanya. Tuhan kita maha mendengar, tidak sedikit pun keluh kisah kita diabaikan. Mari datang padanya dalam doa, karena doa mengubah segala sesuatu. Amin. Kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami percaya Tuhan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasa-Nya. Dan Tuhan, biarlah doa kami bukan sekedar kata-kata yang indah, bukan sekedar mengisi saat ibadah, tetapi boleh Tuhan, doa kami adalah doa yang lahir dari iman kami. Iman dengan kepercayaan bahwa Tuhan sanggup mendengar dan menjawab doa kami. Mari kami mengajak kita mengangkat tangan untuk sama-sama berdoa. Bapa, kami memberkati bangsa kami. Kami mengasihi bangsa kami. Dari ujung timur, ujung barat, ujung selatan, ujung utara, Tuhan memberkati bangsa kami. Limpahkan kasih setia, limpahkan keselamatan. Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin kami dengan hikmat,
sehingga ketika bekerja tidak dengan sesukanya sendiri, tidak mengutamakan kepentingan pribadi, tetapi melihat bahwa rakyat butuh untuk dikasihi, rakyat butuh Tuhan, sebuah teladan yang baik dari para pemimpinnya. Tuhan, kami juga memberkati gereja-gereja Tuhan, dimanapun berada, di pelosok desa, di perkotaan, baik Tuhan yang sudah melaksanakan ibadah dengan tatap muka, maupun yang masih melaksanakan ibadah dengan online. Kiranya Tuhan tetap memberkati para pemimpin gereja dengan hikmat kebijaksanaan, dengan kasih, dengan kesabaran, dengan visi yang dari Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Kerinduan kami agar pandemi ini segera berlalu. Tuhan, Engkau memberkati setiap orang yang mungkin terdampak dari pandemi ini. Orang-orang yang terkena PHK, orang-orang yang belum tahu harus makan apa, orang-orang yang kehilangan mata pencaharian, orang-orang yang tertutup matanya dan tidak bisa melihat pengharapan. Mari Tuhan coba datang kepada mereka, tolong Tuhan. Kami mengasihi mereka Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi dengan rasa kasih kepada saudara-saudara yang mungkin gak seberuntung kami, saudara-saudara kami yang mungkin gak tahu harus makan apa, saudara-saudara kami yang bingung harus menyekolahkan anaknya dengan apa. Tuhan, berkatilah bangsa kami supaya segera pandemi ini berakhir. Biarlah Tuhan orang-orang yang mengalami dampak dari pandemi ini tidak berputus asa, melakukan segala yang dia mampu dan dia punya, mengerjakan segalanya dengan penuh kesungguhan dan pengharapan bahwa Tuhan tetap bisa diandalkan. Tuhan, Engkau memberkati para medis dan para dokter Tuhan. Biarlah tangan mereka, pengabdian mereka, Engkau bayar dengan sesuatu yang luar biasa. Engkau mengasihi mereka, memberi mereka dengan kesehatan dan perlindungan. Mereka berperang di ujung Tuhan untuk kami. Biarlah kami menghargai setiap pengorbanan mereka dengan mendukung mereka dalam doa, memberikan mereka support Tuhan dengan ketaatan kami untuk melakukan protokol kesehatan. Tuhan, pada akhirnya kami Tuhan juga menyerahkan setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Mungkin di antara kami belum ada yang mengalami apa yang harus janda itu alami, yang harus berpikir bagaimana anaknya nanti menjadi budak, bekerja tanpa bayaran. Mungkin kami tidak mengalami yang dia alami Tuhan, tetapi Tuhan, biarlah kami tetap mengandalkan Engkau. Setiap kebutuhan kami kiranya Engkau jawab dengan tangan kasih, tangan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau menjadi jawaban bagi setiap doa kami. Kami yang sedang sakit, kiranya Engkau berkenan menyembuhkan. Kami yang sedang kehilangan harapan, kiranya Tuhan menguatkan. Kami yang membutuhkan pekerjaan, kiranya Tuhan berikan. Kami yang membutuhkan penghidupan, kiranya Tuhan cukupkan. Kami yang mulai kehilangan arah, kiranya Tuhan panggil kembali, supaya tetap lurus berharap dan berpegang pada Tuhan. Kami yang tidak tahu harus kemana, mari Tuhan panggil, supaya kami tahu kemana kaki kami harus melangkah, kemana kami harus berseru, dan kemana kami harus mencari pertolongan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah menjawab setiap doa kami. Dengan iman percaya bahwa kami, masing-masing kami telah menerima jawaban yang terindah dari setiap doa dan pergumulan kami. Engkau memberkati para pelayan Tuhan yang tidak lelah dan tidak jemu melayani baik di masa pandemi ini. Engkau memberkati Tuhan, biarlah mereka semua dipenuhi dengan kesungguhan hati, meskipun harus melayani secara online. Biarlah tidak pudar semangat mereka untuk melayani. Biarlah tidak hilang pengharapan mereka bahwa Allah yang mereka layani tetap hidup walaupun di tengah pandemi. Engkau memberkati para pelayan Tuhan, Tuhan,
dimanapun berada, baik di gereja ini maupun di gereja manapun, dengan kekuatan iman yang dari Tuhan, sehingga tidak harus gugur karena pandemi ini, gugur imannya, gugur pengharapannya. Biarlah Tuhan, hidup ini kami penuhi dengan rasa syukur. Begitu indah pemeliharaanmu dalam hidup kami. Biarlah doa syafaat kami akhiri dengan rasa syukur. Syukur Tuhan untuk pemeliharaanmu. Syukur Tuhan untuk keluarga yang mengasihi kami dan yang kami kasihi. Syukur Tuhan untuk setiap hal yang menghasilkan penghidupan bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk kecukupan yang kami nikmati. Terima kasih untuk berkat luar biasa yang tidak pernah dapat kami beli dan kami tukar dengan apapun. Sungguh luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan menaikkan setiap doa syafaat kami. Haleluya. Amin. Untuk selanjutnya kami serahkan Terima kasih Bapa atas berkat-Mu bagi kami dalam ibadah ini. Biarlah semua pujian dan sembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan firman-Mu yang sudah kami dengar, materaikan. Karena hanya Engkau-lah pengharapan kami Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing yang ada di ruangan ini. Tibakan dengan selamat. Para pemain musik, pemimpin pujian, singers, tamborin, dan hamba-hamba-Mu, Tuhan menyertai dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan yang ada di rumah, yang mungkin setelah mengikuti ibadah online, beraktivitas kembali, Tuhan juga menyertai mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita terima berkat dari surga. Turunlah berkat dari surga buatmu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anak-anakmu. Dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus turun dalam jiwamu, dalam hidupmu. Sehingga engkau menjalani hidup ini bukan dengan takut, tetapi dengan damai sejahtera. Dan kiranya penghiburan dari Roh Kudus menghiburmu, menguatkanmu, dan mempersekutukanmu tetap dengan Yesus Kristus. Sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita orang percaya. Haleluya, semua kita berkata, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kuri terima kasih. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita.